Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan pada ini sesi ketiga atau sesi ketiga pada mata kuliah pemasaran jasa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada modul 3 marketing mix tradisional. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertama terkait dengan pemodelan konsumsi jasa dan ada penawaran produk jasa. Menurut Kotler dan Keller ada 5 macam kategori penawaran produk, yaitu yang pertama barang berwujud murni seperti sabun, pasta gigi, garam, di mana tidak ada jasa yang menyertai produk. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa pendukung yang menjadi daya tarik dan memenuhi aspek kenyamanan seperti industri mobil, telepon seluler, dan komputer. Yang ketiga, itu hibrida, yaitu penawaran terdiri dari bagian antara jasa dan produk yang sama proporsinya. Contoh, seperti restoran. Dan yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa minor. Contohnya, pada perusahaan penerbangan atau kereta api. Nah, yang kelima, jasa murni, yaitu penawaran yang hampir seluruhnya adalah jasa. Contohnya adalah jasa pengacara, konsultan, dan pengasuh bayi. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, penyedia jasa harus dapat mengintegrasikan 3 komponen, yaitu produk inti, jasa mendukung, dan proses penghantaran. Nah, Lovelock dan Morris mengembangkan konsep The Flower of Service yang menjelaskan konsep jasa yang terdiri dari 2 bagian penting, yaitu fasilitasi jasa pendukung yang diperlukan untuk produk inti dan penghantaran data dan peningkatan jasa pendukung. Jadi terdapat core product didukung oleh supplementary service adalah informasi, penerimaan pesanan, penagihan pembayaran, konsultasi, keramahan, menjaga rasa aman, pengecualian, dan implikasi terhadap penyedia jasa. Hal penting yang harus dilakukan penyedia jasa adalah mengelola penawaran jasa. Menurut Jonas menjelaskan 4 tahapan, yaitu mengembangkan konsep jasa, mengembangkan paket penawaran jasa, membangun interaksi dengan konsumen, dan yang terakhir mengelola image dan komunitas. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, adapun pemerekan produk jasa dan diferensiasi dari pendapat beberapa ahli, antaranya Lin Lee, Rainer, dan Johnson, customer perceived value merupakan persepsi atau penilaian konsumen atas produk yang sudah dikonsumsinya dengan membandingkan antara manfaat yang dirasakan dan pengorbanan yang dilakukan. Nah, agar menjelaskan 3 karakteristik penting agar strategi diferensiasi dapat berhasil, yaitu memberikan nilai kepada konsumen atau generate customer value. Yang kedua, memberikan nilai yang diperlukan konsumen atau profit perceived value. Dan yang ketiga, sulit untuk ditiru atau be difficult to copy. Akan menjelaskan bahwa ekuitas merek adalah brand asset dan liability yang berhubungan dengan sebuah merek tertentu. Nah, konsep dasar merek bisa dikelompokkan dalam 4 dimensi, yaitu kesadaran merek, kesan kualitas, identitas merek, loyalitas merek. Nah, menurut Kotler dan Keller, keuntungan kompetitif yang dapat diperoleh dari tingginya ekuitas merek adalah senjata menghadapi persaingan, mampu menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaing karena terdapat keyakinan konsumen terhadap kredibilitas penyedia jasa tersebut. Posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengan distributor dan pengecer, menikmati biaya pemasaran yang lebih kecil karena tingkat kesetiaan merek konsumen tinggi. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan inovasi jasa, itu menurut Feynman, inovasi jasa adalah sebagai perkembangan dan implementasi dari ide baru dalam proses produk dan jasa. Laptop On menjelaskan ada 6 dimensi penting yang harus dipahami oleh
penyedia jasa dalam melakukan inovasi jasa, yaitu service offering, the new customer interaction, the new value system, new delivery system, information communication and technological atau ICT yang biasa kita kenal. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, Lovelock Language menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa untuk melakukan inovasi dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, yaitu perubahan gaya, perbaikan jasa, perluasan diri jasa, inovasi, proses yang besar, inovasi besar. Kotler, John, dan James menjelaskan tahapan utama dalam pengembangan produk jasa adalah idea generation, idea screening, concept development and testing, business analysis, product atau service development, test marketing, dan commercialization. Dan distribusi pada jasa itu sendiri terkait dengan saluran distribusi dalam konteks jasa itu ketergantungan penyedia jasa untuk mendeliver jasanya tidak dapat dielakkan, yang sebenarnya ditunjukkan untuk memuaskan konsumen. Pihak lain atau partner yang dilibatkan perusahaan untuk mendeliver jasa disebut perantara atau distributor. Bagi penyedia jasa, kualitas pelayanan yang dilakukan perantara adalah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap beberapa aspek seperti kecepatan, kenyamanan, dan fleksibel dalam dapat dikirimkan ke mana dan kapan saja. Menurut Lupiondi, saluran distribusi mencakup pihak-pihak yang berpartisipasi dalam menyampaikan jasa, yaitu penyedia jasa, perantara, dan konsumen. Pilihan saluran untuk jasa yaitu menggunakan agen yang biasa dilakukan oleh perusahaan asuransi dan travel, agen atau broker penjual dan pembeli seperti broker saham, pewaralaba seperti makanan siap saji, dan bengkel. Distribusi jasa elektronik. Nah, distribusi ini tidak melibatkan interaksi manusia secara langsung karena lebih mengutamakan penggunaan media yaitu internet. Saluran elektronik melibatkan peran konsumen sebagai pihak yang berpartisipasi dalam produk jasa. Perkembangan internet memberikan ruang pasar bagi penyedia jasa, di mana antara konsumen dan perantara serta penyedia sendiri dapat melakukan transaksi secara elektronik. Sebagai contoh, e-tiket dan e-travel saat ini digemari karena kemudahannya. Nah, perkembangan bisnis menggunakan media elektronik mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan bisnis konvensional, yaitu konsumen memperoleh banyak informasi dan dapat membandingkan harga yang ditawarkan. Yang kedua, mendekatkan konsumen dengan penyedia jasa atau perusahaan serta pemasok. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan konsumen. Yang keempat, menghemat waktu karena transaksi hanya tinggal mengklik, yang bagi konsumen sangat mudah dan nyaman. Dan yang kelima, mengurangi biaya kontak fisik. Nah, harga pada jasa itu sendiri terkait dengan penentuan harga yang efektif sebagai kunci sukses finansial, itu harga merupakan satu-satunya variabel marketing mix tradisional yang menghasilkan pendapatan dan paling fleksibel. Jika ada perubahan, harga ditentukan menambah suatu jumlah tertentu atau persentase dari biaya produksi. Produk jasa mampu memberikan nilai jika benefit lebih besar dari cost. Benefit bagi konsumen bisa berbentuk kualitas, lokasi strategis, kecepatan, kenyamanan, keramahan, dan lain sebagainya. Sedangkan cost merupakan berbagai bentuk pengorbanan yang harus ditanggung konsumen seperti risiko, harga mahal, parkir susah, layanan berbelit-belit, beban mental, dan lain-lain. Nah, kan mahasiswa yang kami banggakan, strategi penetapan harga menurut Lovelock dan Witz menjelaskan strategi pendapatan harga menggunakan metode tripod. Penetapan harga menggunakan tripod mendasarkan pada 3 hal, yaitu persaingan, biaya, dan nilai. Dan menurut Lupiondi, strategi penentuan harga yang dapat dikembangkan adalah strategi berdasarkan biaya yang mempertimbangkan 2 hal, markup pricing dan cost plus
pricing. Strategi penentuan harga berdasarkan kondisi pasar yaitu terdiri dari penentuan harga pasar, penentuan harga dasar, harga penetrasi, harga varietas, harga premium, price reduced pricing, penentuan harga dan value based pricing. Komunikasi pemasaran pada jasa itu terkait dengan arti penting komunikasi pemasaran. Nah, Kotler dan Keller menjelaskan komunikasi pemasaran sebagai suatu cara penyedia jasa untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen terhadap service offering atau tawaran jasa. Komunikasi pemasaran mempunyai beberapa tugas penting, yaitu menginformasikan dan mendidik pelanggan, membujuk pelanggan sasaran, mengingatkan kembali pelanggan, dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Nah, karakteristik jasa yang berbeda dengan produk fisik berimplikasi pada strategi komunikasi, yaitu dalam hal ketidakberwujudan dan kinerja jasa, keterlibatan pelanggan dalam produksi, manajemen permintaan dan penawaran, mengurangi besaran saran perantara, dan pentingnya petugas kontrak. Nah, komunikasi pemasaran terpadu itu menurut Kotler dan Keller dibagi atas dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi massa dan komunikasi pribadi. Nah, kemudian metode komunikasi massa terdiri dari periklanan pada jasa. Periklanan merupakan segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa secara non-personal atau suatu sponsor tertentu. 5 keputusan utama dalam mengembangkan program periklanan adalah mission, money, message, media, dan measurement. Promosi penjualan terdiri dari kumpulan alat-alat insentif yang beragam. Sebagian berjangka pendek dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa tertentu. Hubungan masyarakat adalah setiap kelompok yang memiliki kepentingan aktual atau memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, demikian ini sesi 3 atau di sesi 3 ini ada beberapa hal yang perlu dikerjakan, terutama terkait dengan tugas 1. Kami ingatkan kembali memiliki bobot 50% dan tetap mengerjakan diskusi di sesi 3 ini. Tetap semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.